Selamat datang di channel Kehidupan Ahmad Salim. Hari ini saya mau review makanan tradisional yang mungkin sudah banyak orang-orang yang lupa atau bahkan gak kenal dengan yang namanya makanan itu. Makanannya bernama kue mata sapi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kehidupan Ahmad Salim. Hari ini saya pegang alat pemotong kue karena hari ini saya mau review tentang kue yang ada di hadapan saya ini. Wah, besar ya. Oke. Ini namanya kue mata sapi ya guys. Kue mata sapi, kenapa disebut kue mata sapi ya? Kita buka langsung. Check it out. Nah, sekarang kita unboxing yo. Aduh, masih panas nih. Masih ngebul-ngebul. Kita buka yo. Nah, dia ini dimasuknya, ini masih panas nih. Tada. Oh. Kita lihat warna-warni guys. Ini serat daun pisang. Ini ada apa ini? Daun pandan. Nah, kenapa dinamakan kue mata sapi? Sekarang saya coba potong ya. Oke, kita lihat. Oke. Kita angkat. Nah, ini kayak mata sapi. Di sini anggap aja ini bagian tengah matanya, dan ini kelopak matanya guys, tuh bentuknya lucu. Gua pecah guys, nggak nyatu dia. Biasanya kalau yang bagus dia nyatu, nempel gitu guys. Enggak, bentuknya unik, warna-warni. Cuma kalau yang biasa saya makan itu warnanya cuma satu, warna hijau aja semua nih. Cuma sekarang saya bikin yang warna-warni jadi lebih menarik ya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, jadi kayak mata bener kan ya. Tapi di matanya warna-warni guys. Bagaimana sih cara membuatnya? Ini percobaan pertama saya nih guys. Tapi alhamdulillah lumayan bagus, lumayan sukses. Banyak yang suka. Saya udah coba tester ke saudara-saudara saya. Alhamdulillah katanya enak gitu. Bagaimana cara membuatnya? Nah, jadi cara membuatnya itu ceritanya gini. Saya kan dapat pisang nih, pisang nangka ya guys. Pisang nangka dari orang tua. Terus saya kepikiran, kalau misalkan pisang nangka ini cuma digoreng aja atau cuma direbus atau dikukus aja, rasanya udah
udah biasa gitu. Jadi saya coba untuk membuat kue yang jarang ditemuin gitu. Nah, saya kepikiran nih, dulu saya pernah makan kue yang berbahan pisang, tapi di sekeliling pisangnya itu ada bahan olahan singkongnya gitu. Makanya habis dari rumah orang tua, saya mampir deh tuh beli singkong sama beli kelapa parut. Nah, habis itu saya pulang ke rumah, saya siapin bahan-bahannya. Yang pertama, selain singkong ya, ada mentega atau margarin, kemudian vanili sedikit aja, terus garam secukupnya, pakai gula putih ya, pakai gula putih, terus yang itu bahan-bahannya. Tapi untuk nanti untuk yang taburannya itu, untuk taburan yang dari kelapa itu, nanti kelapanya dicampur sama garam juga secukupnya, jangan terlalu asin. Nah, cara membuatnya pertama, begitu sampai di rumah langsung tuh singkongnya saya kupas. Singkongnya saya belinya 2 bungkus saya kupas semua. Habis saya kupas, terusnya saya cuci yang bersih, baru dipotong kecil-kecil. Seharusnya sih singkongnya diparut ya, cuma saya capek marut, akhirnya saya manfaatin alat yang ada di rumah, yaitu blender. Saya potong kecil-kecil singkongnya, terus saya blender gitu, cemplungin sedikit-sedikit biar blendernya nggak rusak gitu. Habis itu singkongnya diperus, airnya ditampung. Nah, yang hasil perasannya itu ditunggu beberapa waktu sampai singkongnya itu bahasa Betawinya mengendap ya, mengendap. Kalau udah mengendap, airnya itu biasanya dari bagian atas dibuang, dan hasil endapannya itu dicampur sama singkong tadi yang udah diperas. Nah, setelah itu endapan dengan singkongnya dicampur dengan gula pasir. Kalau singkongnya 2 bungkus, gula pasirnya sekitar 100 gram sampai 200 gram ya. Nggak usah banyak-banyak, takutnya kemanisan malah enak ya. Kalau yang nggak suka manis apalagi. Terus sama garamnya sekitar 1 sendok teh saja, vanilinya setengah sendok teh, terusnya margarin ya. Margarin itu sekitar 2 sendok lah. Oh iya, sama satu lagi, saya punya santan instan di rumah, 1 bungkus. Saya tuangin semuanya, 1 bungkus yang kecil gini tuh ya. Saya tuangin semuanya ke dalam situ, kemudian diaduk sampai rata. Kalau udah rata, dipisah menjadi 3 bagian, 3 adonan, masing-masing dicampur dengan pewarna makanan hijau, merah sama kuning ya, pakai lampu lalu lintas. Dia campur. Oh iya, ngebungkusnya nih ya pakai daun singkong, pakai daun pisang. Nah, daun pisangnya itu ngambil juga di rumah orang tua, minta gitu ya. Nah, tapi ingat, daun pisangnya itu harus dibikin layu dulu gitu. Kalau udah layu baru bisa digunakan untuk pembungkus. Makanya sebelum digunakan saya jemur dulu. Terus dijemur baru dilap-lap gitu. Saya pakai tisu waktu itu ngelapnya. Nah, kemudian dipotong sesuai kebutuhan. Nah, setelah udah siap itu adonannya, kita kembali ke adonan. Udah warnanya udah macam-macam, udah 3 macam, merah, kuning sama hijau. Nah, diambil sedikit demi sedikit, kemudian dibuat memanjang, set, merah, diambil lagi kuning, set, terus diambil lagi hijau, set. Nah, udah ada semua tuh di daun pisangnya, kemudian diletakkan pisang di tengahnya, kemudian digulung daun pisangnya, digulung. Terusnya karena saya lagi nggak ada lidi waktu itu, jadi saya nggak jepit pakai lidi, cukup saya lipat aja. Nah, itu saya bikin 4 lonjor kayak tadi gitu ya, 4 gulungan. Kemudian saya kukus. Dikukusnya jangan terlalu lama, karena
kukusannya itu saya kecil ya, jadi saya ngukusnya 2 kali. Setiap kukusan saya beri waktu spare 30 menit. 30 menit aja itu udah cukup untuk hasil yang seperti ini ya. Nah, kalau udah 30 menit diangkat deh, kemudian didinginkan. Kalau udah dingin baru dipotong. Nah, hasilnya jadi seperti ini, jadi kayak mata ya guys. Makanya disebut kue mata sapi. Rasanya baru saudara-saudara saya aja tuh yang nyobain. Nah, sekarang saya mau cobain, bener nggak kata mereka enak gitu. Cobain. Rasanya agak beda sih dengan yang dulu saya makan waktu kecil. Kalau yang ini enak gitu guys tuh. Kalau ini dia, kalau yang dulu saya makan itu dipegang lengket. Kalau yang ini nggak lengket, alhamdulillah. Lebih, menurut saya sih lebih enak ini, nggak lengket gitu. Untuk manisnya juga pas, kata saudara saya yang udah makan. Terusnya garamnya juga cukup. Pokoknya enak deh. Bagi kalian yang mau mencoba, kebetulan mungkin di rumah kalian punya singkong atau punya pisang ya, silakan buat yang seperti ini. Caranya mudah. Ini pun saya baru pertama kali nyoba, langsung berhasil dan banyak yang bilang enak, alhamdulillah. Semoga yang mau coba pun dibuat di rumah, silahkan ikuti resep saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.